siang, selamat tahun baru, selamat menyambut berkat Tuhan di tahun yang baru. Tahun 2025 kita lalui dengan penuh tantangan, penuh sukacita, penuh duka cita juga sebetulnya. Tapi kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Kita sampai di tahun ini, yakin ya, Tuhan akan melindungi tahun ini seterusnya. Sampai akhir tahun lagi kita ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Siapa yang mau diberkati Tuhan, mau terima berkat Tuhan? Amin, haleluya. Haleluya. Banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Kita akan melaluinya bersama dengan Dia. Haleluya. Rancangan indahmu
Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita selama ini. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Marilah kita buka dengan doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas semua berkat yang Engkau telah anugerah kami sepanjang tahun 2025 dan dalam kebaktian yang baru pertama dari 2026. Kiranya kami boleh masuk dengan hati yang lebih berubah, lebih seperti Engkau. Kiranya Engkau mau memberkati semua jemaat di ruangan ini, agar kami semua bisa bekerja sama dan juga mendengarkan firman yang akan dituturkan oleh pendeta Musiko pengiring. We are so grateful, ever grateful for all the blessing that we have received in the past year, and that in this new year, in this first service of 2026, that we may change our hearts, that we may be more like you. Open our hearts that we may hear your words through Pastor Musiko pengiring. In Jesus' name we pray. Amen. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Mari boleh beri salam kiri kanan sebelum Anda duduk. Boleh duduk. Yang mau duduk boleh duduk. Kita akan memuji Tuhan di tahun yang baru ini. Biarlah kita tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan. Selalu ingat akan kebaikannya. Haleluya. Haleluya. Silakan. Boleh berdiri atau duduk. Boleh bebas. Mungkinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, ajarku
badai dunia yang menakutkan saat ini, peperangan, penyakit ya saudara, di mana-mana. Tapi kita percaya tangan Tuhan berkuasa memimpin kita, jatuh tidak akan pernah tergeletak. Haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku takkan di jalan sendiri, sertamu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari, dari pelita dalam mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Selama badai dunia menakutkan, hatiku tetap menang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang maha. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Walau dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang maha. Di rumah Bapa surga yang maha. Di rumah Bapa surga yang maha. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan adalah kekuatan buat kita semuanya. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah dan jalan kita. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena mengawali tahun ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sanggup menjadikan segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan untuk hak istimewa. Boleh berada di hadirat Tuhan di minggu pertama di tahun yang baru ini. Kami berterima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Roh-Mu menerjemahkan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. We give you thanks, Almighty God, for giving us an opportunity to be in your presence at the beginning of this new year. And thank you for the privilege to be called and to worship you. And Lord, we pray that your Holy Spirit will empower us as we are about to meditate on your word. Give us a spirit of wisdom and revelation, and at the same time give us strength not only to be a good listener, but also to do the word of God each day in our life. Speak now, Father, for your children are listening. We give you thanks. We commit our life unto you. In Jesus' name we pray, and all his people say, Amen. Puji Tuhan, silakan duduk, please be seated. Happy New Year, everyone. How is everybody doing? Good, right? Yeah. Yeah, every New Year invite us to pause. Setiap awal tahun menghendaki kita untuk berhenti sejenak, ya, untuk menarik nafas dan kemudian memulai sesuatu yang baru. So it is the time for us to pause, to breathe, and to begin again. But before there were calendars, before there were resolutions, I do not know if you made one already. Before there was even time itself, there was God. In Genesis, that we are about to read today, the Word of God reminds us just 4 words in the first verse of the Bible. In the beginning, God. Di awal minggu di tahun yang baru, di tahun 2026 ini, kita diajak untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian, dan sangat menarik bahwa 4 kata yang pertama di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama itu dimulai dengan kata-kata seperti ini. Pada mulanya Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu 3 kata saja ya. Pada mulanya Allah. In the beginning, God. And these 4 words are foundation of everything that follows in Scripture. Ini menjadi dasar dalam kehidupan kita memulai tahun baru dan juga dalam seluruh perjalanan kalau kita membaca seluruh Alkitab ini. It is based on this verse. In the beginning was God. So as we begin our new year, ketika kita memulai tahun yang baru ini, let's pause and ponder whether you have begun this year just like the beginning of this time. It was God. Dan hari ini doa kami, doa kita sekalian bahwa kita memulai juga tahun yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Let's begin your new year, my new year, our new year, just like the beginning of the Bible was God. Let's begin with God Himself. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Let's read the scripture from Genesis chapter 1, verses 1 to 5. Kita membaca dalam bahasa Indonesianya. Nanti di dalam perenungan saya akan melihatnya juga di dalam terjemahan bahasa Inggris. We'll read in Indonesian translation first, and then as we go through the
sermon, I'll read it in English translation too. Demikianlah firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. In the beginning, God created the heavens and earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God says, let there be light. And there was light. And God saw the light, and it was good. And God divided the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. So the evening and the morning were the first day. Di dalam ayat yang pertama tadi katakan, in the beginning God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya ingin menggarisbawahi kata menciptakan. Karena kata ini tidak pernah diberikan atau tidak pernah dipakai untuk manusia. Tidak pernah dipakai oleh innovator. The word created in this passage is never used for humans. It is only used for God himself. For God, in the beginning, God created. Di dalam bahasa Ibrani, the Hebrew translation, it was used the word bara. Menciptakan. Created. Why it is very important? Because when we are referring to the word create, if someone created, usually you have the ingredients. Let's say, ibu-ibu mau membuat kue ya. Biasanya ada bahan bakunya ya, ada tepungnya, ada gulanya, ada telurnya, ada alat-alat yang dipakai. When you create your innovation, right? You make a cake, let's say. You have the ingredients. You have the flour, you have the sugar, you have all the ingredients ready, and then you have the stove, or the oven to make it. And that's the way you make. You cannot make something out of nothing. And that is exactly the word of God with bara. When God created, he did not use the ingredient. He did not use anything. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu bukan dari yang ada, kemudian diciptakan untuk sesuatu yang baru. Ketika Tuhan menjadikan sesuatu, he created out of nothing. Dia sanggup menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. That's in Latin. Right? So, Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau tukang sulap, tukang sihir, itu dari yang disembunyikan, kemudian dinampakkan. Simsalabim abracadabra, dan kemudian muncullah burung merpati. Right? Tetapi burungnya sudah ada di situ sebenarnya, cuman kita ditipu dengan kecepatan tinggi ya. When the magician, right, try to trick you, simsalabim, and then the bird came out. But it's not came out of nothing. It was hidden before, and then suddenly there, the dove, right, the bird. But here is very important. In the beginning, God created. So as we begin this new year, let's
begin with God. God who has the power to create out of nothingness. Mari kita memulai tahun yang baru ini dengan mempercayai dan mempertaruhkan segala sesuatu hidup kita kepada Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apapun yang akan kita jumpai di dalam kehidupan ini di sepanjang tahun di depan kita, as we go through this new year, whatever situation, circumstances, difficult, not difficult, or even something that we could not handle, when we walk through the whole year with God, we believe that God, whom we believe, is able to create out of nothing. And let's begin that God revealed that God exists. Exists before creation, before life, before form. God already is. In the beginning, God. Even before time, God is already there. Sebelum waktu ini dijadikan, Tuhan sudah ada. Dan sebelum ada kalender, sebelum ada hari, sebelum ada jam, sebelum ada minggu, sebelum ada bulan, Tuhan sudah ada dan Ia ada sejak kekekalan. And what does it mean for us entering into this new year? God precedes our plan. Before we write goals or even our resolutions. Sebelum kita menetapkan tujuan-tujuan utama kita, sebelum kita merumuskan resolusi ya, janji-janji yang seringkali kita tulis, di tahun ini saya mau pergi ke gym lebih rajin lagi, mau ke gereja lebih rajin lagi, mau baca Alkitab lebih rajin lagi. Biasanya janji tersebut menurut penelitian itu lastnya berapa long? Probably 4 weeks. You kept your resolution, and then the new month we go back to our old habits, right? Resolution is not last long, but the most important thing is that as we do our purpose, as we set our goals, what is your ultimate goal in your life? The Word of God reminds us, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. The whole creation was begin the existence of God before the creation. God Himself who created this out of nothing. So let's begin our year with God. Mari kita memulai tahun ini dengan Tuhan. Mencari wajahnya, mencari kehendaknya, mencari keinginannya, mencari isi hatinya. Dan ketika kita menemukan Dia di atas segala sesuatu, kita akan melewati sepanjang tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Maybe many of us probably enter this new year feeling like we have nothing. We have nothing to offer. We have nothing to speak in. We have nothing to start. Mungkin ada di antara kita yang memulai tahun ini seperti kosong. Tidak ada sesuatu bekal. Tidak ada sesuatu modal. Tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan mengawali tahun ini. No energy. No clarity, no spiritual momentum. But Genesis 1 reminds us, God is at work when there is nothing but Him. Tuhan sanggup melakukan sesuatu di dalam hidup saudara dan hidup saya. Meskipun kadang kita merasa, saya tidak punya apa-apa. He is able to do out of nothing. But He Himself. When you see emptiness,
God sees the starting point of creation. And that's bring us to the second point. Ketika kita melihat emptiness, ketika kita melihat kekosongan, ketika kita melihat ketiadaan, tidak ada Tuhan, tidak ada modal, tidak ada sesuatu yang dapat saya kerjakan di tahun ini. Mungkin saya melihat ketidakpastian, uncertainties, baru saja kehilangan pekerjaan atau usaha mulai lesu dan seterusnya dan sebagainya. Let's begin with God. Karena dalam bagian berikutnya, the earth was without form and void. Let's go to the next one. The earth was without form and void. God works in chaos. God speaks order into chaos. Di dalam ayat yang berikutnya tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. In the beginning, God created the heavens and the earth. And look, the earth was without form. And then void and darkness was on the face of the deep. In a Hebrew translation is tohu wabohu. Ya, tohu wabohu is chaos, formless, kacau balau, berantakan. Wow. And that was in the beginning. The earth and the heavens was formless. Tohu bawohu, without form and void. Kalau kita menghadapi sesuatu yang kacau balau, ini makin pusing kita. When we see something is not in order, we are upset because something is not in order. When we see something void, oh my goodness, we are hopeless. Right? Sesuatu yang kosong membawa kita untuk merasa hopeless. What we gonna do if the bank account is the balance is zero, even minus? What we gonna do? But with God, the emptiness, the formless, was his canvas to begin his art. Seperti seorang pelukis yang luar biasa. Kekosongan itu justru menjadi peluang bagi Tuhan untuk menciptakan karya seni yang agung. Tuhan tidak pernah takut dengan kekacauan. God is never afraid with the chaos. Because why? He is in control over the chaos. Karena dia memiliki kuasa dan kendali atas segala kekacauan. Dia sanggup merubah yang kacau balau menjadi rapi dan teratur. Dia sanggup menjadikan yang kosong itu menjadi terisi. Dia sanggup merubah dari yang tidak pasti menjadi sesuatu yang luar biasa. God is able to create what was formless to be in order. What was chaotic to be systematically, and everything he put in order. Beberapa tahun yang lalu kami mengalami masa-masa di mana bukan hanya sekedar zero, tapi below zero, minus. Sampai untuk membayar uang rent saja, kami itu nggak mampu. Biasanya situasi yang kami hadapi. Dan 1 bulan nggak bisa bayar, 2 bulan nggak bisa bayar, 3 bulan nggak bisa bayar. So we had a very hard situation financially years ago. So both of us, my wife told me, just keep smiling. Let's continue to trust the Lord. It's not easy to see zero and then smiling. What is going on here, right? But my wife and I, as we begin the new year, even in the New Year's Eve,
we were meditating the word. Trust in the Lord and do not lean on your own understanding. Malam tahun baru tahun itu kami merenungkan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. We preach that verse all the time. Saya sudah mengkhotbahkan firman Tuhan itu sering. But at a time it's challenge for us as a preacher. It's easy to preach, right? Right? Gampang sekali untuk berkhotbah, saudara. Tapi bagaimana mengalami khotbah itu di dalam hidupmu secara pribadi? How do you experience the Word of God in your own experience? Kalau mau telepon kakak ipar gitu, tolong dulu dong untuk bantu saya supaya saya bisa catch up dengan rental payment. I can do that. I can ask my brother-in-law to just call. Hey, help me. I was behind 3 months in my rent. Could you help? I believe that he will be able to help, but we chose not to do that. We chose to pray and come before the Lord in prayer. And my wife has a very radical prayer. Her prayer was like this: Lord, even though we have to sleep under the bridge, I am not afraid. As I listen to her prayer, I am afraid. Setelah saya mendengar doanya, bukan saya lebih semangat, saya takut kalau benar-benar itu digenapi oleh Tuhan dan kami harus tidur di bawah jembatan. But her prayer will not end like that. I am not afraid even though we have to sleep under the bridge. Because under the bridge, we believe that you will be there. Karena meskipun kami ada di bawah jembatan, kami percaya Engkau ada di sana. And that is the key as we begin of this new year. It seems like chaotic. It seems like hopeless. It seems like below zero. It seems like what we can do at this time. But the Word of God reminds us that God is able to create something out of nothing. And we trust as we walk. We got evicted. Kami dapat eviction, right? And we are not giving up. Let's just go through. We are not going to be burned. I went to the court and asked the judge for mercy. And the judge gave a mercy. Erase all the interest, right? 3 months interest, and we just to pay the principal for 3 months. And then we can do it as a payment. We finish it in 10 months, and praise the Lord for that. That is just the beginning. God show us that God is able to carry us through the problem. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kesulitan dan kita diizinkan oleh Tuhan untuk melewati kesulitan itu. And sometimes God allow you to go through that difficult circumstances, and it's okay. Because God at the same time is able to sustain you during that rough time. And at the end, God is able to show you a light at the end of the tunnel. And He meet you. I am with you each step of the way. Aku akan bersama-sama denganmu setiap langkah. Dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkanmu. And praise God. God gave us strength to go through this time. And amazingly, God opened the door, opened opportunity, open everything. After that, we just
stand awe, knowing that God is being faithful to us. If I can continue to share this testimony, we will end this service until tomorrow. Because, what we have today and what God has provided for us until right now is the fact that we experience those words. Trust in the Lord and do not lean on your own understanding. The Lord, the God who is able to form the earth and the heavens, who was that was not without form and void. God works in chaos. God speaks order into chaos. So my brothers and sisters, I do not know your situation. I do not know your circumstances right now. Probably you are entering this new year with unfinished goal, unresolved pain, uncertain direction, emotional or even spiritual fatigue. Whatever situation that you are going through today is nothing too late with God. He is able to sustain you. Just like the next verse, it says, and God said. Ayat berikutnya berbicara ketika bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. And then God said, let there be light. I'm so thrilled when I read this verse. Let there be light. When there was darkness, formless, and void, let there be light. Does God wait until tomorrow it happen? No. It's at the same time as the Word of God said, let there be light. And the next verse is that, lalu, immediately, at the same time, there was light. Just by the power of His Word. Dengan kuasa firman-Nya ketika Dia berfirman, jadilah terang. Dan terang itu jadi. So today, as we enter into this new year, let's renew our commitment to the Word of God. This Word that will lead us and give us wisdom. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani tahun ini. Tadi diingatkan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Maybe we are facing the uncertainties, facing the formless, facing giants of troubles and difficult circumstances. But as we walk with the Lord, guided by the power of His Word, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan dituntun dengan firman-Nya, betapapun gelap gulitanya situasi yang ada di sekitar kita, betapa tidak menentunya situasi yang ada sekeliling kita, apakah secara politik, ekonomi, keamanan, apa saja yang kita hadapi, the darkness of this world will continue to lead us each step of the way. Thy word is a lamp unto my feet. Confusing situation, situasi yang membingungkan, discouraged heart, hati yang tawar, broken relationship,
relasi yang retak, even uncertain future, masa depan yang tak menentu. God is able to speak on those situations. Tuhan sanggup menyatakan firman-Nya dan mengerjakan sesuatu yang ajaib di tengah situasi tersebut. And there was light. Terang itu jadi. Luar biasa. What God commands, He empower. What God initiates, He sustains. What God begins, He complete. Apapun yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup mengatasi kita. Next. So as we start this new year, God's word still brings light where darkness feels thick. God's word still brings light when confusion or fear or uncertainty we face. God's light is not dependent on your ability to fix your situation. Firman Tuhan terus dan senantiasa sanggup untuk menerangi kegelapan perjalanan hidup kita. Dan suara firman-Nya lebih kuat, lebih berkuasa dari kebingungan, dari rasa takut, dan ketidakpastian dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bergantung penuh kepadanya. God light give you a new purpose. God's word give you new meaning. Firman-Nya sanggup memberikan kepada kita tujuan yang baru di dalam kehidupan. Arti yang baru di dalam hidup kita. So if God calls you to forgive, He will supply the grace. Jika Tuhan hari ini memanggil saudara untuk mengampuni, kita percaya bahwa Dia sanggup memberikan kepada kita anugerah dan kekuatan untuk melakukan itu. If God calls you to serve, jikalau ada di antara kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, He will supply and give you strength. If God calls you to grow, jikalau Tuhan memanggil kita untuk semakin bertumbuh dewasa dan kuat di dalam Tuhan, He will give you wisdom through His word. If God calls you to trust, untuk lebih percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia, His Spirit will set you free, give you power to go through every situation in your life. You may start this year in darkness, but God is moving you toward light. When darkness feels heavy, God is able to speak light. And when chaos overwhelms, God is able to bring order. Ketika hidup ini terasa kosong, Tuhan sanggup menciptakan sesuatu baru. Ketika saudara mengalami bahwa kegelapan menghadang di depan kita dan terasa berat pergumulan, Tuhan sanggup berbicara dan menerangi hati saudara. Dan ketika saudara melihat kekacauan begitu menggetarkan hati kita, Tuhan sanggup untuk melihat, merubah yang kacau balau menjadi teratur. Mari kita jalani hidup ini as a new beginning. A new beginning, not with our strength, but a new beginning with God, who is able to do everything and more than what we can think or pray for. Amen. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita berdoa dan kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan. As we conclude this sermon, let us pray and respond to the Word of God, and as we prepare to the communion. Father God, we give you thanks for today. Thank you for your word that reminds us that today is a new beginning for us. A new beginning
in our relationship with our spouse, in our relationship with our children, in our relationship with others, our neighbors, in our relationship with ourselves. And most of all, Lord, it is new beginning in our relationship with you. Help us to go through this year, each step of the day, each step of the way, to trust in you, to hold on tightly to you and to you alone. For your promise is true, Lord, that you will never leave us, you will never forsake us. Give us strength, give us courage, give us boldness to walk with you. No matter what situation and circumstances, you will be there each step of the way. Tuhan, terima kasih memasuki tahun yang baru ini. Tuhan memapah kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk berjalan maju, memegang janji firman-Mu, bahwa Engkau akan hadir bersama-sama dengan kami. Sekali-kali Kau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan sekali-kali Kau tidak akan pernah membiarkan kami. Bahwa kami, Tuhan, untuk memulai sesuatu yang baru dengan pasangan kami, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang lain yang ada di sekitar kami. Lebih dari segala sesuatu, Tuhan, tolong kami untuk memulai sesuatu yang baru dalam relasi kami dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu. Meteraikan bagian firman-Mu ya Tuhan, khususnya tatkala Engkau mengundang kami untuk duduk sehidangan dengan Tuhan sendiri melalui perjamuan yang kudus. Biarlah hati kami melekat bukan kepada apa yang kelihatan, tetapi hati kami terarah dan melekat kepada Tuhan yang hadir, yang tidak kelihatan. Tetapi Engkau, kehadiran-Mu Tuhan, boleh kami rasakan, menopang kami, membimbing kami di sepanjang tahun ini. Lord, as we are about to partake the bread of life and the grapes that we are about to drink, let us be reminded not to hold on to what is seen, but to hold on what is unseen. To you alone, who are with us in our midst, as we walk through the new year. We commit our life unto you. In the name of Jesus, we give our life unto you. Amen. My brothers and sisters, on the first Sunday of this new year, we are invited on the Lord's Supper. This table is not belong to Maranatha Church. This table belongs to the Lord, our Lord Jesus Christ. For He Himself said, "Come, all of you who are weary and heavy laden, come to me, and I'll give you rest." The psalmist says, "Taste and see that the Lord is good." Come, for everything has been prepared and ready. For our Lord Jesus, on the night when He was betrayed and handed over, He took the bread, and after giving thanks, He broke it, saying, "This is my body, given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after the supper, He took the cup, saying, "This cup is a new covenant that has been sealed by my blood for the forgiveness of your sins. Do this every time you drink it in remembrance of me. For as much as you eat from the bread and you drink from the cup, you proclaim the death of our Lord Jesus till He comes." My brothers and sisters, this is the grace of God for the people of God.
So if you have put your trust in Jesus as your Lord and your Savior, you are welcome to partake this communion. Amen. Shall we rise? Let's hold the bread on your right hand. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang terpecah-pecah ini mengingatkan kita akan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Ambillah, makanlah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. And now let's hold the cup on your right hand. Not only your transgression has been borne on his shoulder, but all of your diseases has been forgiven, and it is by his stripes you are healed in Jesus' name. So let's drink this cup of the new covenant with thanksgiving in Jesus' name. May the grace of our Lord Jesus Christ be with us all. Amen. You may be seated. Mari saudara-saudara sekalian, kita diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, apa yang kurang bagi kami semua sudah dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan telah berkorban untuk kami ya Tuhan. Tuhan telah menebus dosa kami. Tuhan mau menerima segala kekurangan kami ya Tuhan. Semua telah
kami terima daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan anugerah Tuhan. Seakan-akan kami tidak perlu lagi minta kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mencukupkan, dan Tuhan janji akan memelihara kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, satu persatu. Dalam segala keadaan ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan, dan Tuhan mau menuntun kami di tahun yang baru ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengingat saudara kami yang hadir ya Tuhan, yang sedang dalam penyembuhan ya Tuhan, suatu mukjizat yang besar daripada Tuhan, dan Tuhan mengasihi anak-anaknya. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Cinita, Tante Olga, Cilan ya Tuhan, dan Juliana yang terbaring ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan memelihara imannya, dan Tuhan menghibur dia dalam keadaan apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami juga menyerahkan negara kami yang tercinta, Amerika ini ya Tuhan, yang Tuhan kasihi ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mau memimpin pemerintah ya Tuhan, yang memimpin negara ini. Biarlah mereka juga takut akan Tuhan ya Tuhan. Kami serahkan semua yang ke dalam tangan Tuhan, dan sekali lagi kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dijalankan. Kita akan menyanyikan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, anaknya pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita doakan persembahan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena sampai pada hari ini kami masih dapat beribadah bersama ya Bapak. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu hari ini. Dan kami sudah memberikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati, kuduskan dan sucikan ya Tuhan persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah orang-orang yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Kau berkati mereka juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Lama tidak jumpa, Elis ya namanya, dan Ibu Emma. Welcome. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jonas Mulyo. Dan ini ada satu yang baru. Hari Rabu kita ada program
program baru yaitu Bible Study dan bukannya minggu ini adalah persekutuan doa, tetapi akan ada pembicara yaitu Pastor Dedi. Jadi kita akan mengadakan di tempatnya Tantelang di Reseda, dan yang di sini kan jauh, jadi boleh melalui Zoom. Jadi kita ini berusaha mengaktifkan yang hari Rabu, fellowship hari Rabu itu, persekutuan doa dan Bible Study ini kan supaya juga berkembang begitu, bertumbuh. Kita mau adakan onsite di Reseda, dan juga kita mengharapkan semua juga boleh bergabung melalui Zoom kalau nggak bisa ke sana. Kalau mau ke sana juga nggak apa, Kak Yohanes katanya mau ke sana ya. Jadi kombaran Yohanes nggak boleh. Oke. Itu ada lagi? Tidak ada. Silakan kita tutup. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan membawa berkat kita pulang ke rumah. Haleluya. Tuhan datanglah, siapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Kristus datanglah, hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para utusan sambutkannya. Raja, Allah Tuhan berkuasa, nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para utusan sambutkannya. Raja, dalam suka berkuasa, nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang ada pada mulanya, Dia hadir dalam kehidupanmu hari ini. Kiranya sinarnya menerangi ruang-ruang gelapmu. Kiranya firman-Nya menuntun setiap langkahmu, dan Roh-Nya membangun dan menjadikanmu utuh. Dan kiranya tahun ini kita jalani di bawah berkat Tuhan yang telah menjadikan segala sesuatu baru. May the God who has present in the beginning be present in your beginning today. And may His light break into every dark places. May His word guide you at every step that you take. And may His Spirit shape what feels formless. And may this year unfold under the blessings of the one who makes all things new. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace today and forevermore. In Jesus' name we pray. And all you will say, Amen. Amen. Be seated. Thank you. Waktunya satu.